Oke guys, kembali lagi bersama saya Gede Kurnia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang profil koperasi. Salah satu koperasi yang berada di desa saya sendiri yaitu Desa Sidakarya, yaitu koperasi simpan pinjam Mitra Karya yang beralamat di Jalan Sidakarya nomor 155 Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Nah, sebelum menjadi koperasi simpan pinjam, koperasi Mitra Karya awalnya adalah koperasi serba usaha. Nah, karena ada perubahan anggaran dasar pada tahun 2022, KSU Mitra Karya ini berubah menjadi KSP Mitra Karya karena alasannya tidak memiliki usaha selain simpan pinjam. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke tujuan koperasi tersebut. Swastiastu, selamat pagi. Pada kali ini saya sudah berada di Koperasi Mitra Karya bersama Bu Kadek Sudarani selaku pengawas dari Koperasi Mitra Karya. Pada hari ini saya bersama Bu Kadek Sudarani akan melakukan perbincangan tentang profil dari Koperasi Mitra Karya. Pertanyaan pertama yaitu sejarah berdirinya koperasi serta latar belakang berdirinya koperasi. Tiang langsung saja. Tiang dengan Bu Kadek Sudarani itu dari kebetulan Tiang dari pengawas Koperasi Mitra Karya. Jadi Tiang ingin menyampaikan sejarah singkat tentang berdirinya Koperasi Mitra Karya dan latar belakangnya. Jadi Koperasi Mitra Karya ini pada awal pembentukan bermulanya koperasi ini yaitu dari pemikiran pemilik PT Karya Jaya Bakti Semesta, KJBS Kargo dan CV Lintas Karya Bakti Semesta, Bapak Wayan Suduta dengan Pak Ketus Widayasa, yang bertujuan yaitu untuk merangsang karyawan dalam mengembangkan potensi usaha skala, usaha rumahan, dan sebagai proteksi ke depan dalam menghadapi persaingan. Usaha yang perlu dilakukan diversifikasi untuk memperluas kesempatan kerja pada masyarakat di sekitarnya. Kemudian, ide tersebut dilontarkan dalam rapat internal karyawan PT Karya Jaya Bakti Semesta dengan CV Lintas Karya Semesta, dan kemudian menuju ke sebuah kesepakatan membentuk suatu wadah simpan pinjam berupa koperasi. Nah, keinginan untuk membentuk sebuah koperasi kemudian disampaikan oleh pimpinan kepada karyawan perusahaan yang mendapat respon positif, sehingga pada tanggal 31 Desember 2005 diadakanlah rapat pembentukan koperasi dengan mengambil nama Koperasi Serba Usaha Mitra Karya dan memulai beroperasi secara de facto pada tanggal 1 Maret 2006 dengan kegiatan awal memungut simpanan pokok dan simpanan wajib anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Karya. Dan bersyukur setelah kegiatan berjalan 2 bulan, akhirnya keberadaan Koperasi Serba Usaha Mitra Karya mendapatkan respon dan dukungan dari masyarakat di sekitar Desa Sidakarya, dan akhirnya tidak terbatas pada siapapun dan termasuk pada masyarakat di luar Desa Sidakarya.
terhadap respon tersebut untuk bisa melayani anggota, maka beberapa anggota pendiri menginvestasikan dana dalam modal penyertaan. Di antaranya, pertama, Bapak Iketut Sinda Antara, yang kedua, Iwayan Sudita, yang ketiga, Iketut Suditayasa SE, dan keempat, Nikoman Mila Santini SE. Kalaupun masih baru beroperasi, tetapi para pemilik modal penyertaan bertekad untuk melakukan investasi dengan segala risiko. Demi kemajuan koperasi, agar bisa melayani anggota dan untuk meringankan beban awal, maka selama pendiriannya sampai 2 tahun operasional, atas kebijaksanaan pimpinan perusahaan Iwayan Sudita dan Iketut Suditayasa, koperasi diperkenankan menggunakan kantor, perlengkapan dan peralatan untuk melakukan kegiatan secara gratis. Dan setelah 2 tahun baru diperhitungkan kontrak. Kemudian untuk mempermudah pengembangan selanjutnya, didaftarkan untuk mendapatkan badan hukum pada tanggal 15 November 2006 dengan nomor surat 039-MK-11 Maka dapat disampaikan bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Karya telah mendapat pengesahan badan hukum oleh Bapak Wali Kota Denpasar dengan nomor badan hukum nomor 69-BH-Diskop PK dan M-1 Romawi /2007. Dan secara yuridis Koperasi Serba Usaha Mitra Karya beroperasi mulai tanggal 8 Januari 2007. Nah, demikian sejarah singkat yang dapat kami sampaikan tentang Koperasi Mitra Karya dan sekaligus latar belakangnya. Dan untuk aset, sampai saat ini Koperasi Mitra Karya sampai tanggal 2 Juni 2023, aset Koperasi Mitra Karya yaitu sebesar 49.515.000.552.539 rupiah. Dan untuk jumlah anggota di Koperasi Mitra Karya sampai dengan saat ini yaitu sebesar 384 anggota. Ini yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih, Bude. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu perkembangan dari usaha yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Karya. Nah, untuk perkembangan dari usaha Koperasi Mitra Karya, yaitu perkembangannya yang kita lakukan, yaitu pertama mungkin dari simpanan sukarela. Nah, di mana simpanan sukarela ini perkembangan usaha kita, yaitu kita bergerak di bidang simpan pinjam, itu kita mengalami peningkatan. Jadi kita dari perkembangan volume usaha kita dari simpan pinjam, kita mengalami peningkatan yaitu sebesar 22% dari tahun sebelumnya kemungkinan nanti. Dan untuk aspek permodalan pun kita di sini mengalami peningkatan. Jadi untuk usaha yang kita lakukan di sini yaitu kita ada usaha simpan pinjam, bergerak di simpan pinjam. Dan untuk produk-produknya kita di sini perlu juga Tiang sampaikan. Di sini Tiang ada simpanan sukarela. Untuk simpanan Mitra Karya Plus yang juga ada, itu adalah simpanan berjangka. Terus juga kita ada deposito dan kita ada juga pinjaman. Itu yang bisa Tiang memberikan untuk pertanyaan dari nomor 2. Silakan. Yang pertanyaan ketiga, apakah Koperasi Mitra Karya sudah melakukan digitalisasi? Untuk pertanyaan nomor 3, digitalisasi kita memang sudah melakukan. Kita sudah melakukan digitalisasi sudah semenjak tahun 2021 kita sudah mulai digitalisasi. Jadi kita di sini sudah bekerja sama dengan pertama dengan pihak Solusi Sakti, itu adalah program yang kita pakai sampai saat ini, karena digitalisasi itu membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Kita di sini menggunakan digitalisasi dalam hal core banking, kita sudah menggunakan digitalisasi dimanapun kita bisa bekerja. Dan
untuk juga kita sampai saat ini sudah menggunakan mobile banking. Jadi Mitra Karya telah memiliki mobile banking tersendiri. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, pertama dengan pihak Solusi Sakti, yang kedua dengan pihak BPD Bali. Kita sudah kerjasama. Jadi sampai saat ini digitalisasi Mitra Karya Astungkara sudah berjalan sampai di bentuk mobile banking. Kita sudah aktifasi 1.200 mobile banking sampai dengan saat ini. Jadi digitalisasi mengarahkan kita bekerja di mana saja. Jadi untuk Mitra Karya bahkan sudah mendapatkan penghargaan, satu-satunya koperasi di Kota Denpasar yang sudah memang menggunakan semua digital, dari core banking sampai mobile banking, dan juga petugas di lapangan pun juga sudah semua digital. Jadi semua sudah tidak menggunakan catatan lagi. Jadi sudah nggak ada yang manual lagi, Bu? Sudah tidak, semua sudah digitalisasi. Oke, lanjut udah. Boleh. Pertanyaan yang keempat itu, Oke. berapa presentasi anggota koperasi yang terdiri dari kaum milenial? Nah, kaum milenial untuk sampai saat ini kita di Koperasi Mitra Karya memang sudah memiliki ya. Jadi kita sudah memiliki untuk kaum milenial sudah membentuklah dia wadah untuk kaum milenial. Nah, tetapi untuk anggota memang sih masih mungkin minim ya, karena mungkin banyaknya mungkin kaum milenial itu dia belum tahu, belum memahami, belum mengenal koperasi di mana sebenarnya Koperasi Mitra Karya itu. Padahal Koperasi Mitra Karya itu sudah sama statusnya dengan bank. Karena apa? Mungkin kaum milenial dia tidak mau ribet, tidak mau datang ke koperasi nyetor uang tunai, tidak mau bawa uang banyak-banyak tunai. Jadi kalau Mitra Karya memang dia sudah mengarah sekarang ke serba online semua. Jadi tidak perlu kita berbekal banyak. Jadi kita cukup menggunakan mobile banking Mitra Karya, sudah bisa bekerja di mana saja dan juga bertransaksi di mana saja. Nah, sampai saat ini untuk anggota kita kaum milenial itu mungkin baru 25%. 25%. Iya, 25%. Ya. Makasih atas jawabannya. Ya. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir ini. Ya. Apakah yang menjadi kesulitan atau hambatan selama memimpin di Koperasi Mitra Karya? Mungkin kalau hambatan itu pasti ada. Ya. Untuk hambatan kita di koperasi ini mungkin sekarang kita lebih intens, di mana likuiditas di koperasi itu pastinya lebih banyak. Karena kita kesulitan untuk menjalankan kredit. Ya, di sanalah mungkin kesulitan kita, karena persaingan kita di luar sana itu mungkin seperti bank-bank pada umumnya itu dia bisa mengeluarkan kur. Di sanalah mungkin kendala kita. Jadi di mana-mana sekarang koperasi itu kesulitannya dia adalah pastinya kelebihan likuiditas. Jadi sekarang kesulitan kita menyalurkan kredit. Jadi itulah mungkin hambatan salah satunya yang saya sampaikan untuk masalah. Baik, terima kasih Bude. Maaf mengganggu waktunya. Ya, iya sama-sama. Semoga Niki bisa berguna untuk adik, di mana adik nanti untuk untuk pembelajaran Niki. Kalau memang ada yang kurang dari Tian mohon maaf. Terima kasih Bude. Ya, yes, baik. Sekian sesi bincang-bincang saya bersama Bu Kades sekarang ini selaku pengawas dari Koperasi Mitra Karya. Maaf apabila ada salah kata, saya tutup dengan Pramo Santi. Santi. Baik, selanjutnya di wawancara akhir ini saya sedang bersama Bu Nyoman sekali ini sebagai salah satu pegawai dari Koperasi Mitra Karya. Pada di sesi wawancara terakhir ini saya akan sedikit bertanya kepada Ibu Nyoman sekali ini mengenai kesan dan pesan selama menjadi pegawai koperasi dalam melayani anggota Koperasi Mitra Karya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kalau kesan dan pesan saya sebagai karyawan di KSP Mitra Karya selama ini,
yaitu yang pertama, kalau kesannya merasa sangat bersyukur karena KSP Mitra Karya adalah tempat saya berkarya, belajar dan menempa diri, dan selalu merasa bekerja menggunakan hati dan dengan semangat yang berbeda-beda setiap harinya. Oleh karena apa? Karena di KSP Mitra Karya saya bertemu dengan teamwork yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat bagus dalam sistem kerjasamanya, baik itu secara vertikal dan horizontal. Nah, itu dari saya. Untuk pesannya, yang pertama, saya selalu berharap agar meningkatkan sistem marketing tentang produk-produk kita, agar meningkatkan persentase baik dari pinjaman, tabungan, dan lain sebagainya, ataupun deposito. Nah, yang kedua, harus selalu kalau bisa mengadakan penyuluhan agar apa? Supaya KSP Mitra Karya lebih dikenal oleh masyarakat umum dan manfaat dan fungsi bagusnya dalam berkoperasi. Nah, sekian untuk pesan dan pesannya. Terus sekaligus saya sebagai anggota merasakan kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan di koperasi, seperti suku bunga pinjaman yang relatif rendah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pembagian sembako setiap tahunnya itu selalu. Terus yang ketiga, penyegaran jasmani dan rohani seperti family gathering dan jadwal tirtayatra untuk refreshing keluarga, kesejahteraan karyawan koperasi Mitra Karya. Itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Bravo untuk Mitra Karya. Baik, dengan dijawabnya pertanyaan dari salah satu karyawan koperasi Mitra Karya dan Ibu Mas kali ini, berakhir juga sesi wawancara saya tadi bersama Ibu Kadek Sukadani selaku pengawas koperasi Mitra Karya, dan wawancara dengan Ibu Mas Karini, salah satu pegawai dari koperasi Mitra Karya. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang menonton, dan bermanfaat juga bagi saya secara pribadi dan koperasi Mitra Karya. Akhir kata saya tutup dengan Namo Santi. Om Santi Santi Santi.